Jadi kemarin kita sudah sebutkan apa itu nafas, apa sebab dari nafas. Nafas adalah 9 jenis rupa yang dihasilkan dari pikiran. Ini adalah materi hasil dari pikiran yang ada di tubuh kita. Hari ini, bagaimana kita mengetahui nafas? Karena dengan mengetahui bagaimana mengetahui nafas, kita juga bisa sebutkan bagaimana kita mengetahui satu hal. Jadi kita melakukan kontak dengan objek luar itu dengan telinga, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ini disebut sebagai 6 pintu. Melalui 6 pintu ini, objek-objek masuk ke pintu indera kita atau keluar ke pintu indera. Oleh sebab itu, hal-hal ini disebut sebagai pintu. Terkadang kita menggunakan mata, dengan menggunakan mata, kita bisa melakukan kontak dengan objek visual, setelah itu kita berpikir, melihat dan berpikir. Terkadang kita menggunakan telinga, mendengarkan suara dan berpikir. Terkadang kita menggunakan hidung, mendapatkan objek bau dan berpikir. Ber, merasakan bau dan berpikir. Terkadang kita menggunakan lidah ketika waktu kita makan, objek rasa dan berpikir. Jadi rasa itu sama bagi semua orang, tetapi yang dipikirkan terhadap objek rasa itu tidak sama. Kita mungkin makan makan cabai, tetapi ada orang yang suka cabai, ada yang tidak suka. Jadi cara berpikirnya berbeda, meskipun rasanya itu sama. Menggunakan lidah dan berpikir, kita mendapatkan rasa dan berpikir. Terkadang kita menggunakan sentuhan, menyentuh dan berpikir. Terkadang ada orang yang suka alas duduk, terkadang ada yang tidak suka alas duduk. Ya, sama juga cuaca, terkadang cuaca ini ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Objeknya sama, itu menyentuh tubuh kamu, tetapi yang dipikirkan itu berbeda. Hal yang lainnya adalah kita tidak menggunakan mata, telinga, dan seterusnya, hanya berpikir langsung. Kita memikirkan ini dan itu. Orang-orang mungkin mengatakannya pikiran berkelana atau mengembara. Di pikiran mereka membuat masalah sendiri. Setelah itu di pikiran juga mereka menyelesaikan masalahnya dengan berpikir. Setelah menyelesaikan satu hal, dia selesaikan lagi hal yang lainnya. Meskipun dia duduk, tetapi terkadang terlihat sangat sibuk. Badannya oke, ada di gedung meditasi, tetapi pikirannya berkelana ke sana dan kemari. Berkali-kali dia harus kembali ke rumah dengan pikiran. Dengan cara demikian, kita menggunakan pikiran, melihat dan berpikir, mendengar dan berpikir, mencium dan berpikir, mengecap dan berpikir, menyentuh dan berpikir, atau hanya berpikir. Dengan cara demikian, kita melakukan asosiasi dengan objek-objek.
melihat, mendengar, mencium, mengecap, menyentuh itu sangat simpel. Yang kamu lihat melalui mata itu hanya simpel, warna dan bentuk. Dengan telinga yang kamu dengar hanya suara. Itu sangat simpel. Dengan telinga itu simpel, kita bisa mendengarkan apapun. Tetapi kita tidak bisa menerjemahkan semua suara. Itu diperlukan pikiran. Dengan hidung hanya menggunakan bau, dengan lidah hanya bisa mengetahui ob- objek rasa, tetapi dengan pikiran itu sangat complicated, sangat penuh campur aduk. Dengan berpikir kita bisa memikirkan banyak hal. Itu juga complicated, kompleks. Ini biasanya dengan cara ini pikiran kita bekerja mengenai objek nafas itu gimana mengetahuinya. Jadi nafas itu adalah objek sentuhan, bukan objek visual. Dengan mata kamu tidak bisa melihat angin dari nafas itu. Untuk mengetahui angin, kamu perlu menggunakan sentuhan dari tubuh. Kamu bisa mungkin menggerakkan tangan kamu ke sana kemari, itu ada angin yang tersentuh. Sama juga nafas. Bagaimana kita mengetahui? Karena nafas itu ketika nafas masuk, anginnya menyentuh di hidung. Ketika nafas keluar, itu juga anginnya menyentuh di hidung. Itu adalah objek sentuhan. Objek sentuhan itu bisa tiga. Ada tiga rupa. Yang pertama, elemen tanah, elemen air, sorry, elemen api, dan elemen angin. Contohnya kamu menyentuh alas duduk kamu, itu mungkin kasar. Itu adalah menyentuh elemen tanah. Kalau kamu menyentuh ini di cangkir air panas, kamu merasakan panas seperti cuaca panas. Itu adalah elemen api. Ketika kamu menggerakkan tubuh, kamu mengetahui yang disentuh adalah elemen angin. Kalau kamu melakukan nafas masuk dan nafas keluar, anginnya menyentuh di bagian hidung. Itu adalah elemen angin. Elemen angin yang menyentuh tubuh kamu. Jadi dengan tubuh menggunakan translusensi tubuh yang kamu tahu hanya sentuhan, objek sentuhan. Itu sama bagi semua orang, hanya objek sentuhan. Menerpa ke kulit kamu. Jika demikian, pikiran itu muncul secara demikian, kita sebut sebagai pikiran dari pintu tubuh. Kamu belum mengetahui abidama, tetapi kamu bisa coba dengar, kamu mungkin tahu atau tidak tahu. Pikiran kita biasanya dimulai ketika kita memiliki pikiran tidur. Karena biasanya kita jatuh tertidur, kalau karena pikiran waktu tidur itu seperti seperti tempat tinggal dari pikiran. Kalau kamu melakukan aktivitas, itu mengambil objek lain. Tetapi setelah tidak mengambil objek lain, kamu kembali lagi ke pikiran tidur itu. Oleh karena itu, biasanya kita selalu memulai dengan pikiran yang tertidur,
Setelah itu, pikiran kamu diarahkan ke arah hidung. Itu pikiran yang mengarahkan disebut sebagai pancadora wajana. Pengarahan pintu ke lima objek. Jadi dia muncul di batin kamu atau di landasan jantung itu mengarahkan ke objek sentuhan. Itu adalah panca dwara wajana. Pikiran pengarahan ke 5 pintu. Jika kamu ingin mengetahui nafas, kamu perlu mengarahkan ke area hidung. Jika kamu mengarahkan ke mata, kamu bisa melihat. Kalau kamu mengarahkan ke telinga, kamu bisa dengarkan. Kamu bisa menggunakan pikiran ini untuk menggunakannya untuk melihat, mendengar, atau mencium dan mengecap atau menyentuh. Tetapi hanya satu kali di satu waktu. Kita tidak bisa mengetahui secara bersamaan. Bersamaan. Apakah kamu mau lihat saja atau dengar saja atau mencium saja atau mengecap saja atau menyentuh saja? Kemana pikiran kamu akan diarahkan? Sekarang kamu mau mengarahkan ke nafas. Hanya diarahkan ke nafas. Kamu hanya mengetahui nafas saja. Kalau kamu tidak mengarahkan, maka tidak akan mengetahui nafas. Karena itu, di pesawat, di penerbangan, jika mereka ingin memberikan pengarahan apa yang diucapkan mereka pramugara, itu bagaimana? May I have your attention, please? Tolong berikan perhatian kamu tolong berikan perhatian kamu. Karena kalau kamu berpikir ke objek lain, itu kamu tidak akan mendengarkan. Pikiran kamu tidak akan mengambil atau diarahkan ke suara mereka. Jadi sebelum diumumkan mereka mengatakan dulu, May I have your attention, please? Waktu itu kamu memberikan pengarahan. Setelah itu kamu mendengarkan. Kalau kamu tidak berikan pengarahan, meskipun kamu mendengar mereka membuat suara, kamu tidak akan mendengarkannya. Jadi pikiran itu adalah pikiran pengarahan 5 pintu. Jika ingin dikatakan secara akurat, kalau secara abhidhamma mungkin may I have your pancadora wajana please gitu. Tolong berikan pancadora wajana kamu ke saya. Pikiran pancadora wajana ya. Dengan cara yang sama, jika kamu ingin mengetahui nafas, kamu perlu mengarahkan pikiran kamu ke arah hidung. Jika kamu tidak arahkan, tidak akan bisa mengetahui objek nafas. Pikiran yang pertama itu adalah pikiran pengarahan 5 pintu. Mengarahkan pikiran ke arah hidung. Pikiran itu muncul di daerah jantung. Objeknya nafas. Pikiran yang selanjutnya, yang kedua, itu muncul di sini, di daerah hidung. Itu sensasi sensasi tubuh. Mengetahui objek sentuhan. Itu adalah pikiran yang kedua. Hanya di sini, di daerah hidung. Hanya menyadari sentuhan dari angin, bahkan belum mengetahui apakah itu nafas atau bukan. Hanya menyentuh saja. Itu adalah pikiran yang kedua. Setelah itu, pikiran yang menerima objek. Menerima objek sentuhan. Itu muncul di landasan hati jantung juga. Setelah itu, pikiran yang menginvestigasi objek. Setelah itu, pikiran yang memutuskan. Pikiran yang mengambil keputusan. Contohnya,
Kalau kamu mau pergi ke kantor imigrasi, petugasnya itu akan mengarahkan kepada kamu. Seperti seperti contohnya pikiran yang mengarahkan ke 5 pintu. Setelah itu melihat kamu itu adalah pikiran yang kedua, melihat atau menyentuh. Setelah itu me- mengambil atau menerima paspor kamu itu seperti pikiran yang menerima. Setelah diterima paspornya, dia akan mengecek dari mana kamu datang, orang seperti apa kamu. Itu adalah pikiran investigasi. Setelah pikiran investigasi, petugasnya akan memutuskan kamu boleh masuk atau kamu tidak boleh masuk. Setelah pikiran memutuskan, akan ada pikiran yang 7 pikiran yang sama itu muncul. Itu disebut sebagai jawana. Jawana itu muncul 7 kali. Jawana itu jika diterjemahkan dikatakan impulsion atau impuls, pikiran impuls. Pikiran itu cukup powerful, dapat dapat bisa muncul sebagai kusala atau sebagai aku salah. Pikiran yang sama itu muncul 7 kali. Karena dia muncul 7 kali sehingga berkekuatan. Jawana ini mengalami objek secara penuh. Jadi jawana ini lebih kuat daripada pikiran-pikiran sebelumnya. Karena jawana muncul 7 kali. Meskipun momen pikiran yang sama, itu tetapi dia muncul 7 kali. Bisa aku salah, bisa aku salah. Bisa kama baik, bisa kama buruk. Berdasarkan keputusan kamu. Tetapi kalau dari pintu tubuh biasanya pikiran dari 5 pintu indera itu biasa lemah. Dari pintu pikiran itu biasa lebih kuat. Tetapi di jawana ini ada 7, itu lebih kuat daripada pikiran yang lainnya. Dua tadara mana akan muncul selanjutnya. Tadara mana akan muncul 2 kali. Dalam bahasa Inggris, registration. Seperti demikian. Setelah ketika orang itu setelah berlari, dia ingin berhenti tetapi tidak bisa secara langsung. Setidaknya perlu 1 atau 2 langkah untuk jeda. Jadi perlu jeda 1 atau 2 langkah. Dia tidak bisa berhenti sekaligus. Jadi 2 langkah untuk jeda sebelum berhenti itu seperti pikiran tadaramana 2 kali. Setelah itu pikiran tidur itu muncul lagi. Pikiran tidur. Pikiran tidur tidak berlangsung lama, itu hanya beberapa momen. Setelah itu muncul lagi proses pikiran yang selanjutnya. Pikiran yang aktif itu hanya 7 jawana. Itu 7 jawana adalah pikiran yang aktif. Dengan demikian kamu mengulangnya. Proses pikiran ini disebut sebagai pikiran dari pintu tubuh. Proses pikiran pintu tubuh. Proses pikiran pintu tubuh hanya mengetahui objek sentuhan. Bahkan tidak bisa mengetahui objek ini adalah objek nafas. Karena itu diambil dari pikiran step selanjutnya. Berpikir bahwasanya ini nafas adalah langkah berikutnya dari pikiran selanjutnya. Contohnya, ketika kamu baca, kamu mengetahui ini membaca, kamu mungkin berpikir ini membaca dengan pikiran satu jenis proses saja, tetapi tidak seperti itu. Melihat itu satu proses pikiran, menerjemahkan atau memahami itu proses pikiran yang lain. Bagaimana kita bisa ketahui kalau kamu
coba melihat huruf Myanmar dengan banyak bulatan-bulatan, ukiran-ukiran bulat. Kamu hanya melihat, tetapi tidak bisa mengetahui. Kamu bisa lihat, semua orang bisa lihat, tetapi saya bisa menerjemahkannya. Kamu tidak bisa menerjemahkannya. Saya tahu artinya, kamu tidak bisa mengetahui artinya. Kamu tidak bisa melafalkannya. Kamu hanya melihat saja. Itu maksudnya adalah melihat itu adalah satu proses. Kamu coba untuk melafalkan apa yang ditulis itu proses pikiran yang lain. Untuk memahaminya itu adalah juga proses pikiran yang lain. Tidak di waktu yang sama. Dengan cara yang sama, kamu mengetahui sentuhan itu adalah satu proses. Kamu tahu itu adalah objek nafas, itu juga proses pikiran yang lain. Itu adalah apa yang kamu pikirkan. Dengan cara yang sama, kamu mendengarkan. Saya dong mendengar, melafalkan kuat, objek suara itu menabrak telinga kamu, tetapi kamu tidak tahu artinya. Saya Le dan Bante Atadasi yang netral itu menerjemahkan, kamu bisa tahu artinya. Mendengarkan itu sangat simpel, hanya dengan pikiran, tetapi pikiran itu tidak begitu simpel, agak kompleks. Beberapa hal itu kamu bisa terjemahkan, beberapa hal tidak bisa terjemahkan. Ini mengenai apa yang didengarkan dan apa yang dipikirkan. Ini adalah proses pikiran. Pintu tubuh itu sama bagi semua orang menyentuh di daerah hidung, tetapi tidak yang dipikirkan tidak sama. Oleh karena itu, terkadang ada yogi yang mengatakan, oh, objek yang di sini sangat sangat kuat, sangat kasar. Oh, terkadang objek ini sangat halus, saya tidak bisa ketahuinya. Jadi nafas itu sama, tetapi cara kamu mengetahuinya itu berbeda. Bagi satu orang mungkin itu sangat terlihat jelas, tetapi bagi orang lain bisa saja sangat halus. Karena apa yang dipikirkan itu berbeda. Kamu melihat huruf-huruf, ada huruf yang kamu bisa terjemahkan, ada huruf yang kamu tidak bisa terjemahkan. Jadi, untuk mengetahui objek nafas itu adalah proses pikiran yang lain. Untuk mengetahui nafas, pikiran pertama itu adalah manodora wajana. Pikiran itu melihat kembali. Contohnya, kalau kamu melihat, setelah itu kamu memikirkan apa itu objek visualnya, itu adalah pikiran yang diarahkan dari pintu pikiran. Setelah itu ada 7 jawana, 7 pikiran impuls. Mengalami objek secara penuh, mengetahui sebagai nafas. Setelah itu pikiran tidur itu muncul lagi. Jadi ada pikiran yang mengarahkan ke pintu pikiran. Setelah itu 7 jawana dan pikiran tidur lagi. Jadi pikiran tidur itu muncul beberapa kali saja. Jadi sekarang kamu melihat dan kamu mendengar. Itu proses pikirannya berbeda. Ketika melihat satu proses pikiran, ketika mendengar satu proses pikiran. Di antara itu ada pikiran tidur. Bagi pikiran tidur itu, bagi beberapa orang itu sangat panjang, beberapa itu sangat pendek. Kalau kita sudah agak tua, sangat banyak pikiran tidur. Oleh karena itu, ketika kamu berkata kepada orang yang sudah tua, kamu perlu mendengar, mengucapkan dengan kuat atau perlahan-lahan. Tidak bisa cepat-cepat, karena
mereka mendengarkannya dengan lambat. Jadi itu tidak di waktu yang sama. Ketika melihat, mendengar, di antara itu ada pikiran yang tidur. Sama juga ketika mengetahui nafas, biasanya itu tidak sepenuhnya mengetahui nafas. Di antara itu ada pikiran tidur, meskipun pikiran kamu tidak berkelana. Jadi mengetahui nafas, setelah itu diinterupsi pikiran tidur, mengetahui nafas lagi, setelah itu diinterupsi pikiran tidur. Tetapi karena proses pikiran itu sangat cepat, kamu tidak bisa mengetahui ada pikiran tidur di antara itu. Tetapi pikiran jika pikiran tidur itu sangat panjang, kamu mengetahui ya, sadar ya, oh saya sudah tidur tadi. Ketika kita lemah, ketika kita sudah agak tua, kita jauh memiliki pikiran tidur jauh lebih banyak di antara proses pikiran. Oleh karena itu, kita perlu melihat dengan perlahan, mendengar dengan perlahan. Karena banyak pikiran yang tidur. Jadi, iya, mengetahui nafas itu satu dari proses tubuh, setelah itu dari proses pikiran. Mengetahui dengan proses tubuh, itu hanya mengetahui nafas, itu hanya menyentuh, menyentuh saja. Itu sangat lemah. Tetapi mengetahui dengan pikiran jauh lebih kuat. Proses pikiran dari pintu batin itu ada 8 momen. Yang pertama adalah satu pengarahan pintu batin. Setelah itu 7 jawana. Dengan 8 momen ini kamu mengetahui nafas. Demikian kamu melakukan praktek setelah dari pikiran dari menyentuh, setelah itu memikirkan, menyentuh dan memikirkan. Sama juga ketika membaca kita melihat, menerjemahkan, melihat dan menerjemahkan. Sama juga ketika mendengar, mendengar dan menerjemahkan, mendengar dan menerjemahkan. Sama juga untuk objek nafas, menyentuh dan menyentuh nafas dan mengetahui nafas, menyentuh nafas dan mengetahui nafas. Dengan demikian itu berproses. Contohnya membaca. Ketika kamu membaca lagi dan lagi, pikiran kamu itu akan menjadi kuat. Kamu sudah mengingatnya. Tidak lagi butuh bantuan buku. Tanpa bantuan buku, kamu juga bisa melafalkannya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Oke. Samanta cakawalesu atra gachantu. Bisa dilafalkan. Karena pikiran sudah menjadi lebih kuat. Kamu sudah baca berkali-kali dengan cara yang sama. Kalau kamu sudah mendengar berkali-kali, pikiran itu menjadi lebih kuat. Tanpa mendengarkannya lagi, kamu bisa melafalkan. Sama juga nafas, biasanya kamu dengan sentuhan mengetahuinya. Tetapi tanpa menyentuh juga nanti bisa dikenali langsung dari batin tanpa ada sentuhan nafas. Kalau kamu lemah lagi, kamu bisa dengan bantuan sentuhan lagi. Sama juga seperti kita lupa, kita bisa baca ulang, setelah itu melafalkan lagi luar kepala. Sama juga terkadang kamu mengetahui nafas menggunakan proses batin, terkadang kamu membutuhkan bantuan dari sentuhan tubuh, menyentuh. Oleh karena itu, kamu perlu melatihnya di daerah ujung hidung, di daerah sini. Di daerah sini, kamu bisa mendapat bantuan dari tubuh, objek tubuh, objek tubuh. Kalau pikiran kamu kuat, itu tidak masalah, bisa ketahui nafas langsung. Tetapi kalau lagi lemah, bisa arahkan ke hidung dengan bantuan uh, sentuhan tubuh. Oleh karena itu, jika kamu mengetahui nafas dengan pintu batin lagi dan lagi, pintu batinnya akan menjadi kuat, pikiran akan menjadi kuat. Kamu akan akan
mulai melihat, melihat sesuatu seperti asap. Setelah itu melihat proses itu berkembang menjadi seperti kapas atau awan putih. Itu melihat dengan pikiran. Pikiran menjadi jauh lebih kuat waktu itu. Jadi itu adalah nafas yang asli, itu menjadi terlihat bagi pikiran kamu. Karena pikiran kamu sudah jauh lebih kuat. Seperti contohnya, ketika kita melihat sesuatu orang, jika kita menyukainya, sangat menyukainya, meskipun menutup mata, masih melihatnya, karena pikiran itu sangat kuat. Dengan cara yang sama, ketika pikiran sangat kuat, kamu bisa melihat nafas. Pertandanya menjadi ugaha nimita. Kita itu pertanda, ugaha itu diambil dari pikiran. Jadi ada objek yang diambil dari pikiran. Di pikiran kamu muncul pikiran ini, manodoro jana, 7 jana, setelah itu pikiran tidur. Dengan demikian itu berulang-ulang. Jadi pikiran tidurnya menjadi jauh lebih singkat karena pikiran menjadi lebih kuat. Dengan cara yang sama, kalau kamu mengulangnya lagi dan lagi di kemudian hari, petanda itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat terang. Jadi itu terang. Kalau sangat terang itu kita sebut sebagai pati baga nimita. Nimita itu nimita itu pertanda. Jadi pati baga itu objek yang sama. Sama terhadap apa? Sama terhadap nafas, tetapi itu jauh lebih terang. Sama itu maksudnya tidak bukan hal yang nyata, tetapi ada sesuatu yang sama, ada yang berbeda. Itu disebut sebagai mirip. Yang mirip itu di sini itu sama, di daerah hidung itu nafas. Tetapi apa perbedaannya? Itu jauh lebih bercahaya, lebih terang. Oleh karena itu disebut sebagai pertanda pertanda yang sama. Pertanda yang sama sama terhadap apa? Pertanda sebelumnya. Karena pertanda ini jauh lebih terang, jauh lebih bercahaya. Karena pikiran itu menjadi kuat. Kamu perlu melanjutkan untuk melatihnya. Jika demikian, pikiran kamu akan terhisap ke dalam objek itu, seperti mengetahui secara berkesinambungan. Waktu itu tidak ada lagi pikiran tidur di antaranya. Seperti lampu cahaya itu ada secara berkesinambungan. Kenapa? Karena ada energi listrik yang memberikan support secara berkesinambungan. Kalau energinya lemah, maka lampu itu akan berkedip-kedip karena energi listriknya terinterupsi. Kalau tidak terinterupsi, power listriknya penuh, tidak akan ada kelip-kelip. Sama juga. Pikiran itu muncul di batin, tetapi pikiran yang muncul itu menjadi pikiran jana. Pikiran jana dan pikiran yang dari batin itu berbeda. Pikiran dari pintu batin itu manodoro jana, 7 jawana, setelah itu pikiran tidur. Manodoro jana, 7 jawana, setelah itu pikiran tidur. Setelah 8 momen pikiran tidur. 8 momen pikiran, setelah itu pikiran tidur.
Tetapi kalau pikiran jana, itu pikiran yang aktif atau pikiran yang sadar muncul lagi dan lagi. Meskipun kamu berlangsung selama 10 menit, 30 menit, 1 jam, terus sadar. Tidak ada pikiran tidur. Jadi meditator waktu itu sangat sadar. Karena tidak ada pikiran bawah, tidak ada pikiran tidur. Oleh karena itu, biasanya yogi itu duduk dengan tegak lurus, sangat fresh, sangat segar. Pikiran tubuhnya itu tegak lurus, pikirannya juga sangat segar, mengetahui objek dengan sangat jelas, karena itu powerful. Jadi itu adalah pikiran jana yang mengambil objek secara berkesinambungan. Waktu itu kamu mencapai tataran konsentrasi jana. Proses secara abhidharma itu pikirannya akan seperti ini. Yang pertama, pengarahan dari pintu batin. Setelah itu, parikama. Pikiran yang mempersiapkan. Ya, upacara itu pikiran tetangga. Anuloma itu penyesuaian. Gotrabu itu mengubah sila dari silsilah kamawacara ke pikiran jana. Setelah itu banyak pikiran jana 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 jana. Jana 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 itu maksudnya melihat objek secara dekat. Banyak berkali-kali muncul. Jika kamu memasuki jana 1 jam, itu mengetahui satu objek yang sama, tidak ada interupsi, banyak pikiran jana 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 jana. Apa yang diartikan dari jana? Mengetahui objek secara dekat, sangat dekat. Kamu tidak mengetahui objek yang lain. Apa yang kamu tahu hanya cahaya terang, pati baga nimita di sini di ujung hidung. Pikiran kamu terhisap ke dalam objek itu. Kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada, siapa yang di sekitar kamu. Kamu tidak berpikir. Yang kamu pikirkan hanya satu objek dengan pikiran yang sama. Tidak ada interupsi dari pikiran tertidur. Itu adalah proses pikiran jana. Mengetahui nafas, biasanya itu ada 3 proses pikiran. Yang pertama dari tubuh, setelah itu yang dari pikiran, batin, setelah itu yang lainnya itu adalah pikiran dari jana, proses pikiran jana. Dengan cara ini, kamu mengetahui nafas. Untuk hal itu, kita berlatih. Oleh karena itu, kita berdiam di sini, di ujung hidung, mengetahui nafas secara berkesinambungan. Kalau kamu mengetahui secara berkesinambungan, nanti akan dari pintu batin dan dari pintu jana, pikiran jana. Dari pintu batin seperti ini biasanya kamu mengetahui nafas hanya 1 menit, 2 menit. Setelah itu mungkin bisa 5 menit. Setelah itu bisa 10 menit. Kemudian nanti bisa 1 jam, 2 jam. Kalau pikir tubuh kamu sehat, makanan baik dan cuaca baik, kalau kamu berlatih dengan benar, kamu bisa berdiam dalam ojek nafas 1, 2 jam, 3 jam. Momen pikiran yang sama muncul berkali-kali tanpa ada tertidur. Ini adalah cara kita mengetahui nafas. Jadi jika kamu ingin melatih vipassana mengenai nafas, kalau kamu mau latih, yang step pertama, materi di dalam nafas itu ada 9 rupa. Materi unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, sari nutrisi. Dan
objek suara. Ini melihat objek rupa, rupa dari nafas. Kalau kamu ingin melihat batin, kamu perlu mengambil nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Setelah itu kamu tahu itu dari pikiran dari pintu tubuh. Kamu bisa melihatnya dari Pancadora Jana, Kaya Winyana, Sampatisana, Santirana, Wotapana, tujuh jawana, Tadaramana dua kali. Ini adalah satu jenis pemahaman batin. Kalau kamu ingin mengetahui hanya dua, ini di hidung adalah materi, di batin adalah mentalitas. Materi itu muncul juga, um, dia selalu berubah, tetapi kalau batin itu menginklinasikan ke objek. Semua batin itu selalu diinklinasikan ke objek, semua pikiran itu menginklinasikan ke arah objek. Pikiran kamu diarahkan ke objek suara. Itu adalah nama pikiran. Jadi objeknya rupa, pikiran yang melakukan inklinasi itu adalah nama. Jadi rupa, nama, rupa, nama. Kalau secara detail ada 8 atau 9 rupa. Kalau mentalitas itu banyak jenis. Di satu momen pikiran setidaknya ada 8 jenis faktor-faktor mental. Di satu momen pikiran itu ada 8 faktor mental yang muncul dalamnya. Kamu bisa beranjak ke objek yang detail. Kalau tidak detail, kamu hanya melihat sebagai mentalitas itu menginklinasikan ke objek. Kalau materi itu berubah bersesuaian dengan sebab-sebabnya. Jadi materi batin. Kamu perlu melihat seperti itu. Itu adalah pelatihan wipasana. Kalau kamu hanya ingin melatih samatha, kamu hanya berpikir sebagai nafas. Kamu tidak boleh berpikir unsur-unsur atau elemen-elemen. Objeknya sama, tetapi cara melihatnya itu berbeda. Bagi pelatih konsentrasi, hanya melihatnya sebagai nafas. Kamu tidak boleh menganalisanya. Apa rupa itu, apa materi itu, bagaimana pikiran mengambilnya sebagai objek. Tetapi kalau kamu ingin melatih wipasana, kamu perlu mengetahui ada berapa materi di sini, ada berapa mentalitas yang muncul, itu adalah dari pintu tubuh, dari pintu pikiran, atau dari proses pikiran jana. Kamu perlu mengetahuinya secara detail. Kalau kamu mengetahui dengan demikian, kamu mengetahui dengan baik objek nafas itu. Ini adalah cara-cara kita melihat nafas. Secara general ada 3, dari pintu tubuh, dari pintu pikiran, dan dari pikiran jana. Dari pintu tubuh itu normal bagi semua orang. Itu secara mungkin bagi semua orang, tetapi pikiran jana itu hanya bagi yogi yang sudah berkembang meditasinya, bukan untuk orang yang normal. Kalau kamu mengetahui nafas dengan pintu tubuh dan pintu batin itu juga adalah kusala atau bermanfaat, pikiran bermanfaat. Kalau itu memberikan hasil, kamu bisa terlahirkan di alam manusia atau alam dewa. Kalau kamu memiliki proses pikiran jana, seperti mengetahui objek, terhisap ke objek untuk waktu yang lama, kalau ini memberikan hasil, kamu bisa terlahirkan ke alam Brahma. Ini adalah hasilnya. Yang selanjutnya mengetahui materialitas di hidung. Di batin juga ada materi. Jadi kita hanya membahas mengenai nafas. Kita membahas rupa yang ada di nafas saja. Yang batin kita tidak analisa sekarang.
Jika kamu memahami 9 rupa yang ada di hidung, satu persatu di nafas itu, kamu melihat atau sebagai satu saja, rupa-rupa-rupa. Step yang pertama hanya rupa-rupa. Yang step selanjutnya mengetahui mengetahui dari pintu tubuh atau pintu batin atau proses pikiran jana. Itu mengetahui nama atau mentalitas, mengetahui batin. Kalau kamu ingin beranjak selanjutnya, apa sebab-sebab dari hal ini? Karena yang ketiga itu adalah melihat sebab dan akibat. Apa sebab dari nafas? Kamu perlu melihatnya. Karena mengenai nafas itu ada 9 rupa. Tetapi kamu perlu telusuri lagi apa sebab-sebabnya. Itu adalah batin kamu. Batin kamu yang menyebabkan nafas itu muncul. Kamu perlu memunculkan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Oh, kalau saya mau nafas, bisa nafas. Kalau saya mau stop nafas, bisa stop nafas. Jadi, nafas dan batin, kamu perlu melihat koneksinya. Kamu perlu melihat satu itu nafas, satu itu batin. Setelah itu kamu mengetahui koneksinya antara batin dan nafas. Setelah itu kamu bisa melatih seperti demikian. Pikiran itu adalah sebab, hasilnya itu adalah, akibatnya itu adalah nafas. Jadi ini adalah sebab utama dari nafas. Tetapi sebab dan akibat itu bisa sangat banyak juga, sangat banyak. Contohnya bagi tubuh kita, kita makan makanan dari waktu dan dari waktu ke waktu. Kita meminum air juga sama. Ini adalah sebab dari tubuh. Tubuh kita juga berkoneksi ke cuaca. Kalau cuacanya buruk, kita akan sakit. Kalau cuaca itu baik, kita akan sehat. Jadi cuaca juga satu sebab. Bukan hanya itu, kalau pikiran kita itu bahagia, bat, tubuh kita juga sehat. Kalau pikiran kita tidak bahagia, tubuh kita mungkin sakit. Jadi pikiran itu juga satu satu sebab. Jadi untuk satu hal terdapat banyak jenis sebab. Ya, untuk satu manusia atau kamu, ya, ayah dan ibu kamu juga mendukung kamu, teman kamu juga mendukung kamu, guru kamu juga menyupport kamu untuk memberikan edukasi. Jadi di dalam kehidupan itu sangat banyak sebab-sebab dengan cara yang sama. Untuk satu hal seperti nafas itu sangat banyak sebab-sebabnya. Tetapi secara general untuk diketahui itu penyebab utamanya adalah pikiran. Kalau kamu berpikir mau bernafas, bisa bernafas. Kalau kamu ingin berhenti, nafasnya bisa berhenti. Tetapi kalau kamu ingin melihat secara lengkap, terdapat banyak sebab-sebab. Seperti tubuh kita. Kita dilahirkan karena ada ayah dan ibu, ada teman, ada cuaca, ada makanan, minuman, semua hal-hal ini yang membangun tubuh ini. Jadi kalau pendidikan, kamu mungkin belajar di sekolah, saya tahu mungkin belajar di asrama. Jadi apa pendidikannya juga berbeda, tetapi cara berpikirnya berbeda karena pendidikan. Jadi sehingga saya tahu juga pakai jubah. Jadi bahkan untuk satu orang sangat banyak sebab-sebab. Ya, nafas juga banyak sebab-sebabnya. Bagaimana kita bisa ketahui apa sebab-sebab yang lengkap semuanya? Sebab dan akibat itu koneksinya berlandaskan pada apa? Kita perlu mengetahuinya. Contohnya, bagi orang-orang
kita menandai menandai hubungan. Oh, dia adalah teman saya. Oh, dia adalah anak saya, ayah dan anak. Jadi terdapat aturan bagi para biku. Jika seseorang itu adalah anggota keluarga kamu, kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan dari orang tersebut. Jadi dari biku. Ini adalah peraturan biku. Tetapi kalau itu orang itu bukanlah saudara, tanpa ada undangan terlebih dahulu, tidak bisa meminta, oh tolong berikan makanan. Kalau kamu melakukan pindah patah secara diam, itu tidak masalah. Tetapi kalau kamu meminta, oh berikanlah saya jubah, berikanlah saya makanan. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena itu bukanlah sana keluarga kamu. Ini adalah satu peraturan. Dengan demikian, kita perlu mengetahui bagaimana kita mengetahui koneksi dari sanak saudara. Kenapa? Karena koneksi sanak keluarga dari suku Chinese mungkin banyak atau besar. Karena Chinese mereka menganggap family itu adalah bernilai. Bagaimana itu seberapa panjang itu disebut sebagai sanak keluarga di Winaya itu sangat jelas. Contohnya, kalau misalnya ayah ibu itu sangat jelas karena satu koneksi langsung. Bagaimana dengan keponakan atau paman? Bagaimana? Jadi, bagaimana? Apakah itu disebut sebagai sanak keluarga? Di Winaya sangat jelas. Jika masih terus masuk dalam 7 generasi, itu masih disebut sebagai keluarga. Di atas 7 itu, di atas 7 ke atas itu masih keluarga. Jadi ada mungkin ayah, kakek, kakek, buyut, dan seterusnya ada 7. Jadi kalau di bahasa Myanmar, anak, cucu, dan seterusnya udah lewat. Jadi saya hanya bisa mengatakan 7 generasi, ke, hanya 7 generasi ke bawah. Jadi ke atas itu 7 generasi, ke bawah itu 7 generasi. Jika demikian, itu masih dalam 7 generasi bisa meminta, biku bisa meminta sesuatu meskipun tidak ada undangan. Contohnya paman saya, untuk paman saya dan ibu saya itu satu koneksi dari ibu saya dan ibunya itu satu koneksi dari ibu dari nenek ke paman saya itu satu koneksi. Jadi dari saya ke paman itu ada 3 generasi, 3 proses. Oleh karena itu dari 7 generasi paman saya masih termasuk dalam 3 generasi. Jadi bisa meminta meminta saya makanan, jubah, tempat tinggal. Jadi ini adalah hubungan antar manusia. Harus ada 7 generasi. Contohnya, untuk dhamma, nafas, dan pikiran. Ada koneksi atau enggak? Bunga ini dan pikiran saya itu ada koneksi atau tidak? Bagaimana cara berkoneksinya? Bagaimana memahaminya sebagai sebab dan akibat? Jadi, pikiran saya dan bunga ini ada sebab akibatnya atau tidak? Itu hanya dianalisa mengenai 28 pacaya. 28 pacaya itu adalah itu pacaya aramana, pacaya adipati, pacayo, dan seterusnya. Kalau kamu bisa melakukan koneksi antara satu pacaya atau beberapa pacaya, dengan demikian dua hal itu memiliki koneksi. Contohnya, bunga ini dan pikiran saya.
Kalau saya melihat ke arah yang lain, tidak melihat bunga ini, tidak mendapatkan bau dari bunga, jadi pikiran saya tidak ada koneksi dengan bunga ini. Jadi kok satu satu kali saya melihat dengan mata saya, ya maka itu menjadi aramana pacayo, menjadi objek objek dari penglihatan. Dengan objek penglihatan ini saya mungkin bisa bahagia atau tidak. Sama juga di gedung meditasi ini. Kalau saya tinggal di Myanmar, ya tidak ada koneksi dengan gedung ini. Tetapi kalau saya tinggal di gedung ini sekarang, saya ada koneksi. Contohnya, kalau tubuh saya tinggal di sini, ada upacaya, upanisaya pacaya. Jadi kalau di cuaca di bangunan ini ada baik, ya saya bisa bermeditasi dengan baik. Kalau itu tidak baik cuacanya, maka Dhammatok Sayadaw juga tidak bagus, meditasi Sayadaw juga tidak bagus. Jadi tubuh tubuh Sayadaw dan bangunan ini ada koneksinya. Dari antara dua beberapa pacaya ada satu yang disebut Upanisaya Pacayo. Dengan demikian, nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, Sayadaw sekarang memberikan Dhammatok bagaimana dengan yang pendengarnya, apa koneksinya. Tanpa ada teman-teman yang mendengar, itu tidak akan ada ceramah damai ini. Jadi ini juga Upanisaya Pacayo. Dengan demikian, kita perlu mengetahui koneksi-koneksi berlandaskan pada 28 pacaya. Oleh karena itu, kalau kamu ingin mempelajari koneksi secara jelas, kamu perlu mempelajari 28 pacaya. Jika demikian, kamu bisa mengetahuinya secara lebih detail, lebih terperinci. Tetapi untuk meditasi, untuk pengajaran, terkadang hanya beberapa sebab dan akibat saja. Terkadang ada yang secara komplit. Berapa banyak kita perlu ketahui? Berapa banyak yang perlu kita pahami? Kita tahu sanak keluarga, tetapi kita tidak tahu secara lengkap. Terkadang kita tidak bisa memberikan koneksinya. Jadi terkadang ada satu orang mengatakan, oh ini anggota keluarga saya, tetapi tidak tahu bagaimana koneksinya. Hanya tahu, oh ini sanak keluarga saya. Terkadang ada saudara eh, laki-laki, perempuan, ada sepupu, tetapi ada juga, tetapi tidak ada yang mengetahui secara detail. Kita tidak mengetahui secara lengkap, tetapi kita mengetahui beberapa dari sebab akibat saja. Contohnya kalau kamu mempelajari empat kebenaran mulia, dua yaitu sebab, dua itu akibat. Kalau kamu melatih paticca samuppada, ada 12 sebab, 12 akibat. Kalau mempelajari patthana, itu banyak sebab-sebab, banyak akibat-akibat. Berapa banyak yang perlu kita lihat, perlu kita pahami. Mengenai hal itu, kita bisa diskusi karena di antara para meditator itu berbeda-beda. Seperti melihat rupa. Ada yang meditator mengatakan bahwasanya hanya mengetahui tubuh kamu sebagai rupa. Itu sudah cukup. Ada yang mengatakan tidak cukup. Kamu perlu melihat 28 rupa. Seperti itu. Ini di antara para guru meditasi juga berbeda. Contohnya, Edo mengatakan, saya tahu tempat Nepal. Kamu bisa terima atau tidak? Ya, Edo bisa katakan, saya tahu Nepal. Saya tahu Nepal. Kamu
Tetapi kamu mengatakan, oh saya ketahui juga Nepal, tetapi level pengetahuannya itu berbeda. Meskipun Shadow mengatakan tahu Nepal, tetapi Shadow tidak bisa melakukan bisnis di Nepal karena pengetahuan Shadow itu tidak cukup. Shadow hanya bisa secara general mengatakan saya tahu Nepal. Sama juga para meditator itu tahu bahwasanya apa. Dia sudah pasti tahu ada beberapa rupa. Tetapi berapa banyak rupa yang diketahui? Berapa banyak detailnya? Di nafas berapa rupa? Di rambut ada berapa rupa? Seperti itu. Di jantung ada berapa rupa? Beberapa. Mereka mungkin tidak bisa mengetahuinya secara detail. Oleh karena itu ada pertanyaan ini. Ya, kita melihat, memahami rupa. Berapa banyak detail yang kita perlu ketahui, kita mengetahui nama. Kalau kamu ada meditator, kamu mungkin tahu beberapa mentalitas, tetapi berapa banyak yang kamu ketahui, seperti kita menangkap objek nafas. Ada berapa proses pikiran di pikiran kita. Melihat nama itu muncul mungkin bisa bagi semua orang, tetapi seberapa detail kita tidak bisa. Sama juga dengan sebab dan akibat. Kalau melatih Paticcasamuppada ada 12 sebab, 12 akibat. Kalau melatih Patthana ada banyak sebab-sebab, banyak akibat-akibat. Seberapa banyak yang kamu tahu? Ini perlu didiskusikan. Secara general, umumnya kita mengetahui mengenai sebab dan akibat. Biasanya kamu perlu melatihnya berdasarkan pada Paticcasamuppada. Paticcasamuppada. Kalau kamu sangat pintar mengenai pelajaran, kamu bisa beranjak ke Patthana untuk jauh lebih detail. Banyak sebab-sebab. Contohnya, di nafas terdapat empat elemen, satu bisa menjadi sebab, tiga lainnya bisa menjadi akibat. Dua bisa jadi sebab, dua lainnya bisa jadi akibat. Tiga bisa jadi sebab, satu yang lainnya itu bisa menjadi akibat. Patthana, mereka bisa muncul bersamaan, oleh karena itu disebut sebagai sahajata pacayo. Mereka muncul dengan mendukung, mensupport satu sama lain. Sama juga dengan anyamanya pacayo. Satu mendukung lainnya, yang ketiga, dua juga mensupport dua lainnya. Karena mendukung yang lainnya itu disebut sebagai anyamanya pacayo. Demikian. Kamu bisa melatihnya secara detail. Umumnya, yang perlu kamu ketahui, nafas itu adalah materi yang dihasilkan dari batin. Materi itu adalah nafas, batin itu adalah ya uh, sebabnya, nafas itu adalah akibat. Jadi empat elemen itu mensupport lima rupa lainnya, tetapi lima rupa lainnya itu tidak mensupport empat elemen. Contohnya, kalau ini adalah satu, ini ada empat elemen. Karena ada empat elemen ini, ada warna dari empat elemen. Kalau ada satu bangunan, kita bisa melakukan cat dinding. Kalau tidak ada bangunan, tidak bisa mengecatnya. Karena ada bangunan itu, dinding itu, maka bisa mensupport terjadinya cat dinding. Tetapi cat mengecat tidak bisa muncul tanpa ada dinding. Secara umum, idenya seperti itu. Untuk detail seperti itu, kamu perlu mempelajari 24 percaya. 24
fathana. Ini disebut sebagai sebab dan akibat. Setidaknya di sini kamu bisa melihat sebab dan akibat. Sebabnya itu adalah pikiran, efeknya itu adalah nafas. Ini adalah melihat sebab dan akibat untuk nafas. Ya, waktunya sudah habis. Kita berhenti di sini. Besok kita akan membahas mengenai sebab-sebab dari mentalitas kita, batin kita. Ya, kita stop di sini. Sadu, sadu, sadu. Kita akan lakukan pelimpahan jasa. Idang me punya nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bagang sabah satanam bajemi te sabe me samam punya bagam labantu sadu sadu sadu